Hai semua, perkenalkan nama saya Paramita Gutami dengan NIM 2017 03550020. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek STEM yang sudah saya buat dengan nama proyek Bottle Raft atau botol rakit. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatannya, cara percobaannya, kaitan materinya dengan proyek STEM dan juga materi SD, dan juga kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat proyek STEM Bottle Raft ini adalah yang pertama yaitu 2 botol berukuran 500 ml, timbangan digital, (23 stik es krim, karet gelang, kerikil, dan lem. Proses pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan 11 stik es krim yang panjangnya sama dengan 1 stik es krim. Kita juga siapkan 2 stik es krim di atas dan bawah pada susunan 11 stik. Lem kedua sisi pada bagian atas dan bawah stik yang akan kita tempelkan di atas 11 stik. Nah, setelah diberikan lem, maka kita akan tempel pada bagian atas dan juga pada bagian bawah stik es krim yang sudah kita susun yang berjumlah 11. Nah, setelah selesai, kita akan tunggu sampai mengering dan akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, tahap yang kedua yaitu kita siapkan 3 stik es krim yang berjejer dan berjarak, tidak berdempet. Kita siapkan 1 strip dan 1 lagi. Kita akan pasang 2 stik es krim pada bagian atas 3 stik es krim yang terjejer. Nah, sebelum kita pasang, kita akan memberikan lem terlebih dahulu pada kedua stik es krim yang di atas. Kita lem pada sisi samping kiri, tengah, dan kanan saja di kedua stik es krim yang sudah kita siapkan. Nah, setelah keduanya sudah diberi lem, maka kita akan tempelkan di atas 3 stik es krim yang sudah kita jejerkan. Yang pertama kita tempel paling atas. Yang kedua kita tempel pada bawahnya dan ditempel dengan rapat pada stik es krim yang pertama. Setelah ditempel, kita akan tunggu sampai mengering. Nah, pembuatan 3 stik es krim dan 2 stik es krim pada atasnya kita buat 2 buah. Nah, kita akan berikan karet gelang pada sisi kanan
2 buah karet gelang dan juga 2 buah karet gelang pada sisi kiri. Keduanya kita pasang dua-duanya. Nah, jadilah seperti ini. Pada atas dan bawah, kita akan rakitkan 3 stik es krim yang sudah kita rakit dengan 11 stik es krim yang sudah kita rakit di awal. Kita akan beri lem terlebih dahulu pada posisi seperti pada video. Nah, setelah semua sisi sudah diberi lem, kita akan tempelkan atau kita akan balikkan 3 stik es krim dan kita tempelkan ke rakitan 11 stik es krim. Kita pasang pada sisi kanannya. Dan juga kita pasang pada sisi kirinya. Nah, pemasangan ini diberi jarak 1 stik es krim supaya tidak terlalu berhimpit. Nah, inilah hasil ketika sudah dipasang. Dan ketika sudah kering, kita akan pasang botol pada bagian sisi kanan dan sisi kiri rakit yang sudah jadi. Nah, kita masukkan botolnya ke dalam karet yang terpasang pada rakitan pertama. Kita akan pasang juga pada bagian bawah botol. Seperti pada video, kita rapikan karetnya supaya merekat pada botolnya. Nah, kita juga akan pasang pada bagian sisi kirinya, sama seperti pada bagian sisi kanan. Masukkan botol ke dalam karet yang sudah terpasang pada bagian bawah botol dan atas botol. Lalu kita rapikan karetnya supaya botolnya merekat dengan baik pada rakitan stik es krimnya. Nah, inilah hasil ketika botol sudah terpasang pada rakitan es krim. Posisinya seperti ini.
Cara percobaannya adalah yang pertama kita timbang berat beban dengan timbangan digital dengan percobaan pertama yaitu 300 gram. Setelah itu letakkan rakitan botol yang sudah jadi di atas air yang sudah disiapkan di dalam ember. Lalu letakkan berat beban yang sudah ditimbang dan amati apakah botol rakit mengapung, melayang, atau tenggelam. Percobaan kedua dengan berat beban 600 gram, letakkan berat beban di atas rakitan botol. Amati apakah botol rakit mengapung, melayang, atau tenggelam. Ternyata pada percobaan kedua ini, dengan berat beban 600 gram, botol rakit sedikit masuk ke dalam air termasuk juga tutup botolnya. Nah, ini adalah kondisi ketika botol rakit tidak diberi beban apapun, semua permukaan botol rakit terlihat dan tidak tenggelam ke dalam air. Percobaan ketiga menggunakan objek pasir dengan berat beban 314 gram. Dengan melakukan langkah yang sama, yaitu dengan meletakkan beban di atas botol rakit, ternyata dengan berat beban 314 gram, botol rakit tetap mengapung. Nah, dari percobaan tersebut terdapat kaitan proyek dengan materi SD, yaitu di kelas 4 dengan mata pelajaran IPA dan Matematika. KD 3.3 memahami macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan pada IPA. Dan KD 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat pada Matematika. Materi pada IPA yaitu lebih spesifik ke pengaruh gaya terhadap benda yaitu mengapung, melayang, tenggelam. Sesuai konsep hukum Archimedes, benda mengapung jika massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Sesuai dengan hasil percobaan pertama dan ketiga, botol rakit tetap mengapung karena massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air di dalam ember. Untuk percobaan kedua, botol sedikit masuk ke dalam air, artinya massa jenis benda mendekati massa jenis air. Untuk materi matematika, lebih spesifik ke pengukuran berat pada benda, dengan pengertian umum yaitu alat untuk mengukur berat benda disebut timbangan, sementara kegiatan mengukur berat benda disebut menimbang. Berat benda dinyatakan dalam satuan kilogram atau gram. Sesuai dengan percobaan, sebelum beban diletakkan di atas botol rakit, maka beban harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui beratnya. Berikut adalah contoh real world proyek STEM Battle Raft. Yang pertama yaitu kapal selam. Jika menuju bawah laut, air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan sehingga membuat kapal bertambah, atau massa jenis kapal juga akan bertambah. Semakin banyak kapal selam diisi air laut, maka kapal akan makin tenggelam, begitu juga sebaliknya. Banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman tertentu. Untuk membuat kapal selam mengapung, harus mengeluarkan air laut dari dalam ruang cadangan kapal selam tersebut. Contoh yang kedua yaitu rakit. Rakit merupakan susunan benda ringan secara datar yang mengapung berfungsi sebagai alat transportasi air. Prinsip kerja rakit sama seperti kapal laut, di mana bambu yang berbentuk rakit memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air sehingga rakit bisa mengapung di air. Berikut adalah daftar pustaka dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.